Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton cerita ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, agar kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan. Nah, kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah yang tak biasa. Cerita tentang seorang bapak yang berangkat haji, namun mengalami kejadian luar biasa yang akan mengguncang keyakinannya. Kisah ini nyata, penuh dengan misteri, dan tentunya penuh dengan makna mendalam yang bisa kita ambil hikmahnya. Oh ya, dari kota mana saja sahabat-sahabat semua berasal? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai cerita ini. Siapkan diri kalian, karena cerita ini akan mengajak kita merenung dan mungkin membuka wawasan baru tentang hidup dan taubat. Di sebuah desa kecil di pinggiran Pulau Jawa, tinggal seorang pria bernama Bapak Agus. Bapak Agus adalah seorang petani yang hidup sederhana dengan keluarganya. Setiap hari, ia bekerja keras di ladang, mencangkul tanah, dan menanam padi. Meski hidup dalam kesederhanaan, Bapak Agus dikenal sebagai sosok yang rajin beribadah dan sangat taat pada ajaran agama. Namun, seperti banyak orang biasa, Bapak Agus juga tidak terlepas dari godaan duniawi. Meski hatinya selalu berusaha untuk tetap lurus, ada kalanya ia terjerumus dalam kesalahan. Ia sering merasa cemas dan tidak puas dengan hidupnya. Pencariannya akan ketenangan jiwa akhirnya membawanya pada sebuah keputusan besar, menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bapak Agus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia mempersiapkan diri dengan matang, baik fisik maupun spiritual. Persiapan haji ini sudah ia impikan sejak lama. Menginjakan kaki di Ka'bah, tempat yang penuh berkah, adalah tujuan yang sangat mulia baginya. Bapak Agus yakin, dengan menunaikan ibadah haji, ia akan mendapatkan pencerahan hidup yang ia cari selama ini. Hari itu pun tiba. Bapak Agus dan istrinya, Ibu Siti, berangkat ke Tanah Suci dengan penuh harap. Keberangkatan mereka disertai dengan doa-doa dari keluarga dan tetangga yang berharap agar perjalanan mereka lancar dan diberkahi. Sebelum berangkat, Bapak Agus sempat berkata kepada anak-anaknya, "Jagalah diri kalian, dan doakan Bapak agar mendapatkan ampunan Allah." Ini adalah perjalanan yang sangat penting. Sesampainya di Tanah Suci, suasana terasa sangat berbeda. Bapak Agus merasakan kedamaian yang luar biasa. Melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, hatinya terasa bergetar. Semua kegelisahan dan kekhawatirannya seakan menghilang. Ia merasa sangat dekat dengan Allah, seperti sedang berada di tempat yang penuh dengan keberkahan. Namun, meskipun suasana hatinya sangat khusyuk, ada perasaan aneh yang mulai menggelayuti benaknya. Suatu perasaan yang sulit dijelaskan, namun sangat kuat. Bapak Agus merasa seperti ada yang mengawasi dirinya. Sebuah perasaan yang begitu nyata, namun juga mengundang ketakutan dalam hati kecilnya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi perasaan itu semakin intens setiap hari. Setelah beberapa hari berada di Tanah Suci, Bapak Agus merasa semakin dekat dengan Allah. Setiap detik di sekitar Ka'bah, ia rasakan sebagai berkah yang luar biasa. Ia beribadah dengan penuh khusyuk, melaksanakan rukun haji satu demi satu. Namun, meskipun begitu, ada sesuatu yang terasa ganjil dalam dirinya. Sebuah perasaan yang tak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Suatu pagi, setelah sholat subuh di Masjidil Haram, Bapak Agus memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar masjid. Udara pagi yang sejuk, dipadu dengan ketenangan Tanah Suci, membuatnya merasa tenang dan damai. Namun, perasaan aneh itu kembali menghampirinya. Sesuatu yang tak bisa ia pahami, namun sangat kuat dan terasa jelas. Saat sedang berjalan, Bapak Agus melihat sekelompok jamaah haji yang sedang berkumpul.
Mereka terlihat berdiskusi dengan serius, namun ketika Bapak Agus mendekat, mereka langsung terdiam. Ia merasa ada yang aneh, seperti ada sesuatu yang tak beres. Tapi ia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan langkahnya. Tanpa ia sadari, perasaan cemas yang ia rasakan semakin menekan dirinya. Tiba-tiba, di tengah keramaian, Bapak Agus merasakan tubuhnya terasa sangat panas. Suhu tubuhnya meningkat begitu cepat, dan ia mulai merasa pusing. Kakinya seperti tidak bisa menginjak tanah dengan kokoh. Ada apa ini? Pikirnya dengan cemas. Ia berhenti sejenak, memegang dadanya yang terasa sesak. Wajahnya pucat, dan pandangannya mulai kabur. Dalam kebingungannya, ia mencoba mencari tempat yang lebih sepi, namun langkahnya terasa berat. Rasanya seperti tubuhnya tidak lagi bisa dikendalikan. Di suatu sudut yang lebih sepi, Bapak Agus merasakan tubuhnya mulai bergetar hebat. Ia mencoba untuk berdoa, berharap semuanya akan segera berlalu. Namun, justru yang terjadi sangat mengerikan. Kulitnya terasa gatal, tubuhnya mulai berubah. Kakinya memendek, tangan menjadi lebih panjang, dan wajahnya mulai berubah. Bapak Agus menatap cemas ke arah cermin kecil yang ia temukan di dekatnya. Ia melihat, dengan mata terbuka lebar, bahwa tubuhnya tidak lagi seperti manusia. Kulitnya berubah menjadi bulu, wajahnya memendek dan berubah menjadi wajah kera. Ia tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menatap dirinya sendiri dalam kebingungannya. Apakah ini sebuah mimpi? Ataukah ini hukuman dari Allah? Perasaan takut dan cemas semakin menyelimutinya. Ia berlari kembali ke masjid, berharap ada yang bisa membantunya, tetapi orang-orang yang melihatnya malah mundur menjauh. Mereka takut dan heran, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bapak Agus tidak tahu harus berbuat apa lagi. Di tengah keramaian tanah suci yang biasanya penuh ketenangan, ia merasa terasing dan sendiri. Ia berlari ke depan Ka'bah, berharap ada jawaban dari Allah, berharap ada mukjizat yang bisa mengembalikan dirinya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah kesunyian yang dalam. Disinilah ia berdiri, dengan tubuh yang berubah, di tempat yang paling suci bagi umat Islam. Ya Allah, apa yang terjadi padaku? Bapak Agus berdoa dengan suara yang hampir tak terdengar. Ia merasakan keputusasaan, namun juga ada sebuah keinginan yang kuat di dalam hatinya. Ia ingin kembali menjadi manusia, ia ingin bertaubat dan mendapat pengampunan dari Allah. Namun, apakah taubatnya akan diterima? Ataukah ia akan tetap terperangkap dalam tubuh yang kini tak lagi manusia? Waktu terus berjalan, dan Bapak Agus merasa semakin terperosok dalam kebingungan. Hanya satu yang ia tahu pasti, ia harus menemukan jalan untuk kembali ke jalan yang benar. Hari-hari berlalu, dan Bapak Agus masih terperangkap dalam tubuh yang tidak dikenalnya. Kulitnya yang semula manusia kini berubah menjadi bulu coklat keemasan, wajahnya yang dulu tampan kini berubah menjadi wajah kera yang menakutkan. Setiap kali ia melihat bayangannya di cermin, rasa takut dan penyesalan menghantuinya. Ia merasa seolah-olah dirinya telah kehilangan segalanya. Meskipun tubuhnya telah berubah menjadi kera, jiwanya tetap manusia. Bapak Agus masih memiliki kesadaran penuh tentang siapa dirinya. Ia bisa berpikir, merasakan, dan memahami segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Namun, tubuhnya kini menjadi penghalang antara dirinya dan dunia yang dikenal. Orang-orang yang melihatnya di sekitar Masjidil Haram tidak dapat menerima kenyataan ini. Mereka menatapnya dengan ketakutan dan heran. Beberapa di antaranya mengira ia adalah bagian dari ujian hidup yang sulit, sementara yang lainnya malah menghindar, takut terkena kutukan, atau sesuatu yang tidak mereka mengerti. Tidak ada yang berani mendekat atau menawarkan bantuan. Bahkan, para penjaga masjid tampak bingung dan ketakutan melihat perubahan yang terjadi pada Bapak Agus. Ia menghabiskan malam-malam panjang di depan Ka'bah, berharap ada jawaban atau keajaiban yang datang.
Setiap kali ia menatap Ka'bah, hatinya dipenuhi dengan doa dan tangisan. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha berdoa, tubuhnya yang berubah ini terasa seperti sebuah hukuman yang harus ia jalani. Di suatu malam yang sunyi, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit Mekah, Bapak Agus duduk di sudut masjid. Tubuhnya lelah, dan pikirannya semakin kacau. Ia merasakan kepedihan yang sangat dalam. Namun, ada sebuah perasaan yang perlahan mulai tumbuh dalam hatinya. Apakah ini semua mungkin menjadi ujian untuknya? Ujian yang mengharuskan dirinya untuk benar-benar bertaubat dan memperbaiki diri? Bapak Agus mencoba untuk berpikir jernih. Ia mulai merenung tentang masa lalunya, tentang segala dosa yang pernah ia lakukan. Seperti yang sering ia dengar dalam ceramah-ceramah agama, setiap ujian datang dari Allah untuk memperbaiki diri seseorang. Mungkin, inilah cara Allah untuk membukakan matanya, untuk mengingatkan dirinya akan kehidupan yang lebih baik. Ia merasakan penyesalan yang mendalam, dan hatinya mulai dipenuhi dengan niat untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya. Ia mengingat pesan dari para ustadz yang sering ia dengar di kampungnya, taubat yang tulus akan membuka pintu pengampunan Allah. Dengan penuh harap, ia mulai mengucapkan kata-kata taubat dalam hatinya, berharap Allah akan mendengarkan dan memberinya kesempatan untuk berubah. Namun, semakin ia berusaha untuk bertaubat, semakin kuat perasaan aneh itu datang. Tiba-tiba, ia merasakan tubuhnya semakin lemah. Ia merasakan dorongan yang sangat kuat untuk menundukkan kepala dan berdoa lebih lama lagi. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menggerakkan hatinya untuk berlutut dan menunduk di depan Ka'bah. Dengan langkah pelan, Bapak Agus berjalan menuju Ka'bah. Tubuhnya yang kaku mulai terasa sedikit lebih ringan. Ketika ia berdiri di depan Ka'bah, ia menutup mata dan memohon dengan sepenuh hati. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampuni aku atas segala kesalahan yang telah aku perbuat. Hanya Engkaulah yang mampu memberi petunjuk dan pengampunan. Ia berdiri di sana, berdoa dengan penuh harap, menangis tanpa bisa menahan air matanya. Rasa penyesalan yang mendalam meliputi dirinya, dan ia mulai merasa ada perubahan dalam dirinya. Tubuhnya terasa lebih ringan, meskipun ia masih dalam bentuk kera. Namun, hatinya kini terasa lebih dekat dengan Allah. Ia tahu bahwa hanya dengan taubat yang tulus, ia bisa kembali kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Saat itulah, di depan Ka'bah yang suci, Bapak Agus merasakan sebuah keajaiban kecil dalam hidupnya. Sebuah perasaan damai yang sebelumnya tak pernah ia rasakan, mulai menyelimuti jiwanya. Meskipun tubuhnya belum kembali ke bentuk semula, hatinya mulai merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia merasa seolah-olah Allah telah mendengar doanya. Namun, apakah ini cukup untuk mengembalikannya ke tubuh manusia? Pagi itu, Bapak Agus terbangun dengan perasaan yang masih kacau. Tubuhnya masih sama, berubah menjadi kera yang tak bisa ia kenali. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang terasa lebih tenang di dalam hatinya. Ia merasa seolah-olah berada dalam suatu perjalanan batin yang sangat panjang, yang tidak hanya melibatkan perubahan fisik, tetapi juga perubahan dalam jiwanya. Seperti biasa, Bapak Agus mencoba berjalan menuju Masjidil Haram, dengan langkah-langkah yang semakin mantap meski tubuhnya masih terasa berat. Setiap langkahnya di tanah suci semakin membuatnya merenung. Apa yang terjadi padanya? Apakah ini sebuah ujian ataukah hukuman dari Allah? Rasa takut kembali menghantuinya. Walaupun ia merasakan adanya kedamaian di dalam hati, namun ketakutan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya tidak bisa ia hindari. Setibanya di Masjidil Haram, Bapak Agus melihat banyak jamaah haji yang sedang beribadah dengan khusyuk. Mereka sepertinya tidak memperhatikan kehadirannya. Mereka sibuk dengan doa-doa mereka, berzikir, dan berpikir hanya tentang Allah.
Tetapi bagi Bapak Agus, dunia seakan terhenti setiap kali ia melangkah di antara jamaah-jamaah itu. Wajah-wajah mereka penuh dengan harapan dan doa, namun ia merasa asing di tengah mereka. Ia melihat beberapa orang memandangnya dengan cemas. Beberapa dari mereka tampaknya mengenalinya, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Ada rasa jijik, takut, dan bingung yang tercermin dari ekspresi mereka. Bapak Agus merasa sangat terasing. Ia merasa bahwa dirinya bukan lagi bagian dari umat manusia. Ia merasa terpinggirkan di tempat yang seharusnya menjadi tempat paling dekat dengan Allah. Saat ia duduk di sudut masjid, mencoba untuk merenung, seorang pria tua mendekatinya. Pria itu mengenakan jubah putih dan topi ihram, yang menandakan bahwa ia juga sedang menunaikan ibadah haji. Bapak Agus menatap pria tersebut dengan penuh harap, berharap ada yang bisa membantunya. Namun, pria tua itu justru tampak mengamati Bapak Agus dengan seksama. Setelah beberapa saat, pria itu berbicara dengan suara pelan namun tegas. "Anakku, apa yang terjadi padamu?" kata pria tua itu. Suaranya penuh kelembutan, namun Bapak Agus bisa merasakan ada keprihatinan yang mendalam. Bapak Agus hanya bisa menundukkan kepala, tak sanggup untuk berkata-kata. Ia ingin menceritakan semuanya, namun kata-kata itu terhenti di bibirnya. Semua perasaan dan pikiran yang ada dalam benaknya terasa begitu berat, tak tahu harus dimulai dari mana. "Apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu merasa berdosa?" tanya pria tua itu lagi, dengan nada yang sangat empatik. Bapak Agus menggigit bibirnya, menahan tangis yang semakin sulit dibendung. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang sedang terjadi padanya. Ia merasa seperti orang asing di tengah jamaah haji yang tengah beribadah, merasakan kepedihan yang dalam di dalam hatinya. Pria tua itu duduk di sampingnya. "Jangan takut, nak. Semua ujian datang dari Allah untuk menguji kesabaran dan ketulusan hati kita. Jangan biarkan diri kamu tenggelam dalam rasa takut. Apa yang kamu alami, mungkin itu adalah cara Allah untuk mengingatkanmu, untuk kembali padanya dengan sepenuh hati." Bapak Agus menatap pria tua itu dengan penuh harap, berharap ada sedikit keajaiban yang bisa menyelamatkannya. "Tapi kenapa saya? Kenapa tubuh saya berubah seperti ini? Apa yang saya lakukan salah?" Pria tua itu menghela napas panjang. Setiap ujian memiliki makna yang lebih dalam. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mungkin kamu telah melupakannya, mungkin kamu telah terjerumus dalam dosa, dan mungkin ini adalah caranya untuk membawa kamu kembali. Jangan melihat ujian ini sebagai kutukan, nak, tetapi sebagai kesempatan untuk bertaubat. Kata-kata pria tua itu menggugah hati Bapak Agus. Ia mulai menyadari bahwa mungkin inilah saat yang tepat untuk benar-benar merenung dan memperbaiki diri. Namun, perasaan ketakutan masih menghantuinya. Bagaimana jika tubuhnya tidak akan pernah kembali menjadi manusia? Bagaimana jika ia harus terus hidup dalam wujud ini? Sambil terus menatap Ka'bah yang tampak megah dan penuh berkah di depannya, Bapak Agus merasa seolah-olah ada sebuah kekuatan yang lebih besar yang memanggilnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang pasti, ia harus menemukan jalan untuk kembali, untuk menjadi manusia lagi. Namun, bagaimana? Hari-hari berlalu dengan lambat bagi Bapak Agus. Meski tubuhnya tetap dalam wujud kera, hatinya tak pernah berhenti berdoa dan berharap. Ia semakin yakin bahwa perubahannya bukan tanpa tujuan, meskipun ia belum sepenuhnya memahami apa maksud di balik ujian ini. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menghadap Ka'bah, dan berdoa dengan penuh penyesalan. Dalam doanya, ia memohon ampunan, berharap dapat kembali menjadi manusia. Namun, meskipun hatinya dipenuhi dengan ketulusan, tubuhnya tetap tidak berubah. Ia mulai merasa bahwa mungkin Allah sedang menguji sejauh mana ketulusan dan kesabaran dirinya.
Dalam pencariannya akan makna, Bapak Agus mulai meresapi setiap detik yang ia jalani. Ia menyadari bahwa perubahan tubuhnya ini mungkin bukan hanya ujian fisik, tetapi ujian spiritual yang lebih dalam. Suatu pagi, setelah melaksanakan sholat subuh, Bapak Agus duduk di sudut masjid. Ia menatap Ka'bah dengan penuh harap, mencoba menemukan jawaban atas segala kebingungannya. Hatinya berkata, jika ini adalah ujian, maka aku harus menghadapi dengan sabar. Tapi, ya Allah, tolong beri aku petunjuk. Apa yang harus aku lakukan? Di tengah kehusukan itu, datanglah seorang wanita muda yang duduk di sampingnya. Ia mengenakan hijab hitam, wajahnya lembut, dan tampaknya sedang berdoa dengan penuh ketulusan. Bapak Agus memandang wanita itu, dan dalam hatinya ia merasakan kedamaian. Wanita itu memandangnya sejenak, dan kemudian berbicara dengan lembut. "Apa yang kamu rasakan, Pak Cik? Kenapa wajahmu tampak begitu penuh beban?" tanya wanita itu dengan suara yang tenang. Bapak Agus menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia merasa bahwa kehadiran wanita ini adalah sebuah pertanda. "Saya merasa terperangkap dalam tubuh ini," jawabnya pelan. "Saya tidak tahu apa yang salah, saya hanya ingin kembali menjadi manusia. Saya ingin bertaubat, tetapi tubuh saya berubah tanpa sebab." Wanita itu menatapnya dengan penuh perhatian. "Mungkin kamu merasa terperangkap, tetapi sebenarnya ini adalah kesempatan besar bagi kamu untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Kamu tidak sendirian. Ujian yang kamu alami bisa menjadi jalan menuju kebahagiaan sejati, jika kamu menerima dan menjalani dengan penuh kesabaran." Bapak Agus terdiam. Kata-kata wanita itu seperti menyentuh hati yang selama ini terbungkus oleh rasa cemas dan takut. Ia merasa seolah-olah Allah mengirimkan wanita ini sebagai sebuah tanda bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanannya. "Jangan pernah merasa sendiri, Pak Cik. Allah selalu bersama hambanya yang ikhlas dan sabar. Apa yang kamu rasakan sekarang mungkin hanya bagian dari proses menuju perubahan yang lebih baik. Jika kamu ingin kembali menjadi manusia, maka kamu harus memperbaiki diri, bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Taubat itu bukan hanya soal perkataan, tetapi soal hati yang tulus." Bapak Agus menatap wanita itu dengan penuh rasa terima kasih. "Tapi bagaimana jika aku tidak bisa kembali? Bagaimana jika aku harus terus hidup dalam bentuk ini?" Wanita itu tersenyum lembut. "Jangan terlalu banyak meragukan kekuasaan Allah. Segala sesuatu mungkin terjadi jika kita benar-benar bertaubat dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Jangan putus asa, karena Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun." Wanita itu lalu bangkit dan melangkah pergi. Bapak Agus masih duduk, merenung dengan kata-kata wanita itu yang terus bergema di pikirannya. "Jika aku ingin kembali, aku harus memperbaiki diri." Hatinya mulai merasa lebih ringan. Mungkin selama ini ia terlalu fokus pada perubahan fisiknya, padahal yang lebih penting adalah perubahan dalam dirinya, dalam hatinya. Ia memutuskan untuk memperdalam ibadahnya, lebih banyak berdoa dan bertafakur. Ia berusaha untuk lebih khusyuk dalam setiap sholat, lebih sabar dalam menghadapi ujian ini, dan lebih tulus dalam taubatnya. Dalam setiap doanya, ia memohon agar Allah memberinya kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar, untuk mengampuni segala dosa-dosanya. Namun, meskipun hatinya merasa lebih tenang, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Setiap hari, ia berjuang untuk tetap tegar, meski tubuhnya tetap dalam wujud kera. Namun, dalam hatinya, ia merasa semakin dekat dengan Allah. Ia merasa bahwa taubatnya akan diterima, meskipun belum ada keajaiban yang datang. Bapak Agus tahu bahwa Allah memiliki waktunya sendiri. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus berusaha dan berdoa, menyerahkan segala ketentuannya kepada Sang Pencipta. Ia menyadari bahwa perubahan dalam hidup bukan hanya soal fisik,
tetapi juga soal hati dan niat yang tulus. Dan ia yakin, dengan terus berusaha, ia akan menemukan jalan untuk kembali menjadi manusia. Hari-hari semakin panjang dan sunyi bagi Bapak Agus. Meski hatinya semakin tenang, fisiknya tetap tidak berubah. Tubuhnya yang dulu manusia kini menjadi tubuh kera, dan ia merasa semakin jauh dari dunia manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai memahami bahwa ujian ini bukan hanya tentang tubuhnya, tetapi tentang bagaimana ia menghadapi setiap detik dengan penuh kesabaran dan kerendahan hati. Setiap kali ia melihat jamaah haji yang lain, ia merasa seperti menjadi bagian dari mereka, meski tak sepenuhnya. Ia berdiri di tengah mereka, mendengarkan zikir dan doa mereka, tetapi hatinya tetap sepi, penuh rasa cemas. Ia ingin ikut serta dalam keramaian, tetapi ia tahu bahwa ia harus menerima kenyataan ini. Ia adalah seorang makhluk yang sedang diuji oleh Allah. Suatu sore yang cerah, ketika Bapak Agus sedang duduk di sudut Masjidil Haram, matanya tertuju pada sebuah kelompok jamaah haji yang sedang melakukan tawaf. Mereka bergerak perlahan di sekitar Ka'bah, masing-masing dengan doa dan harapan di dalam hati. Bapak Agus merasa tergerak untuk mendekat, meski langkahnya masih canggung dan tubuhnya terasa berat. Ia ingin sekali merasakan kedekatan yang sama, tetapi rasa takut dan keraguan menghantuinya. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah tangan yang lembut menyentuh bahunya. Bapak Agus menoleh dan melihat seorang pria muda yang tampaknya juga sedang menunaikan ibadah haji. Pria itu tersenyum dan berkata dengan suara lembut, "Saya melihatmu sudah lama duduk di sini. Apakah kamu baik-baik saja?" Bapak Agus menatap pria itu dengan bingung, namun di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Saya baik-baik saja," jawabnya dengan suara pelan. "Tapi saya merasa terperangkap. Tubuh saya telah berubah, dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan." Pria itu duduk di samping Bapak Agus, dan tanpa bertanya lebih lanjut, ia mulai berbicara dengan penuh kebijaksanaan. "Kita semua datang ke sini untuk mendekatkan diri pada Allah. Bukan? Semua ujian yang kita hadapi adalah cara Allah untuk mengingatkan kita tentang jalannya. Saya tahu kamu merasa terperangkap, tetapi itu hanyalah sementara. Allah punya rencana yang lebih besar untukmu." Bapak Agus menatap pria itu dengan perasaan campur aduk. "Tapi bagaimana jika ini adalah hukuman? Apa yang saya lakukan salah?" Pria itu tersenyum lembut. "Hukuman atau ujian, itu hanya cara kita melihatnya. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Ini mungkin jalan yang harus kamu tempuh untuk mendapatkan pengampunannya." Bapak Agus merasa ada ketenangan yang mulai meresap ke dalam dirinya. Kata-kata pria itu seakan memberikan jawaban atas kegelisahan yang telah lama menghantuinya. Ia mulai merasa bahwa perubahan tubuhnya ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari perjalanan spiritual yang lebih dalam. Allah sedang mengujinya untuk melihat seberapa besar niatnya untuk kembali kepadanya. "Jadi, apa yang harus saya lakukan?" tanya Bapak Agus dengan penuh harap. "Terus berdoa, terus bertaubat dengan tulus. Jangan pernah berhenti berharap pada Allah. Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ketika kamu sungguh-sungguh memperbaiki dirimu, maka Allah akan menunjukkan jalanmu. Mungkin tidak sekarang, tapi waktunya akan datang," jawab pria itu dengan penuh keyakinan. Bapak Agus mengangguk perlahan, merasa sedikit lebih ringan. Ia mulai memahami bahwa ujian ini bukan hanya tentang fisiknya yang berubah, tetapi tentang perubahan dalam hatinya. Ia harus benar-benar bertobat dan mencari makna di balik ujian ini. Dengan langkah yang lebih mantap, Bapak Agus melanjutkan ibadahnya. Ia kembali mendekati Ka'bah dan berdiri di sana, menatapnya dengan penuh rasa syukur. Meskipun tubuhnya belum berubah, hatinya terasa lebih dekat dengan Allah.
Ia merasa bahwa setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus, setiap air mata yang jatuh, akan membawa perubahan. Bapak Agus tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia masih harus melalui banyak ujian, tetapi ia sudah mulai merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya yang berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Saat malam tiba, Bapak Agus duduk di depan Ka'bah, dengan hati yang penuh harapan. Ia tahu bahwa waktu Allah tidaklah sama dengan waktu manusia, dan ia harus belajar untuk bersabar. Dengan penuh kerendahan hati, ia terus berdoa, memohon agar diberikan kekuatan untuk menjalani ujian ini hingga akhir. Waktu terus berjalan di Tanah Suci, dan Bapak Agus semakin menyadari bahwa ujian yang ia hadapi bukan hanya soal tubuh yang berubah. Lebih dari itu, ujian ini adalah tentang kedekatannya dengan Allah dan perjalanan spiritual yang harus dijalaninya. Ia mulai menyadari bahwa ia harus memulai setiap hari dengan niat yang lebih kuat, dengan hati yang lebih tulus, dan dengan doa yang lebih khusyuk. Setiap kali ia menatap Ka'bah, Bapak Agus merasakan ada ikatan yang semakin dalam. Ia merasa bahwa Allah tidak sedang menghukum dirinya, melainkan sedang memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia mengingat kata-kata pria muda yang dulu ia temui, bahwa ujian ini adalah cara Allah mengingatkan dirinya untuk kembali. Kata-kata itu terus terngiang di benaknya, memberi kekuatan yang tak terduga. Pada suatu malam yang tenang, setelah selesai menjalankan sholat Isya, Bapak Agus duduk di dekat Masjidil Haram. Suasana masjid yang hening, ditambah dengan suara zikir dari para jamaah, membuat hatinya semakin tenang. Ia mulai meresapi setiap detik yang berlalu, mencoba merenung dan menemukan makna dari semua yang ia alami. Tiba-tiba, seseorang datang menghampirinya. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih dengan wajah penuh kebijaksanaan. "Lihatlah, wahai anakku," kata lelaki tua itu dengan suara lembut. "Apa yang kamu rasakan sekarang adalah bagian dari rencana Allah yang indah. Semua ini tidak akan sia-sia, jika kamu terus berusaha untuk memperbaiki diri." Bapak Agus menatap lelaki tua itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Tapi, apakah saya akan kembali menjadi manusia seperti semula? Apakah saya akan selamanya terperangkap dalam tubuh ini?" Lelaki tua itu tersenyum lembut dan duduk di samping Bapak Agus. Tidak ada yang abadi di dunia ini, kecuali perubahan itu sendiri. Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hamba-Nya. Jika kamu terus berusaha, Allah pasti akan membukakan jalan. Jangan pernah putus asa. Kata-kata lelaki tua itu menyentuh hati Bapak Agus. Ia merasa ada sesuatu yang menguatkan dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya lebih yakin bahwa Allah pasti memiliki jalan untuknya. Ia harus lebih sabar, lebih tulus dalam setiap langkahnya. Semua yang terjadi di hadapannya adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan, dan yang terpenting adalah bagaimana ia menjalani takdir itu dengan penuh tawakal dan ikhlas. Setelah berbicara dengan lelaki tua itu, Bapak Agus merasa hati dan pikirannya lebih tenang. Ia tahu bahwa meskipun tubuhnya tetap tidak berubah, perjalanannya untuk kembali kepada Allah sudah dimulai. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam rasa takut dan cemas. Kini, yang ada dalam dirinya adalah harapan dan keyakinan bahwa Allah akan mengembalikannya, entah dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk spiritual. Hari berikutnya, Bapak Agus kembali ke tempat yang selalu ia kunjungi, tepat di depan Ka'bah. Dengan penuh ketulusan, ia berdoa dengan suara pelan, berharap Allah mendengarkan doa-doanya. Ia meminta agar diberikan kekuatan untuk menjalani ujian ini hingga akhirnya. Bapak Agus merasa semakin yakin bahwa ia tidak sendiri, bahwa Allah selalu ada di sisinya, mendengarkan setiap doa, dan memberikan petunjuknya. Hari demi hari berlalu, dan semakin lama Bapak Agus merasa ada perubahan dalam dirinya, meskipun tubuhnya belum berubah. Ia merasa lebih sabar,
lebih bersyukur, dan lebih dekat dengan Allah. Ia mulai merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Meskipun ia masih hidup dalam wujud kera, hatinya merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa yang terpenting adalah bagaimana ia menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan kerendahan hati. Pada suatu pagi yang cerah, Bapak Agus terbangun dengan perasaan yang berbeda. Ada sesuatu yang terasa lebih ringan dalam dirinya. Ia segera bangkit dan pergi ke Masjidil Haram, menuju Ka'bah dengan langkah yang lebih mantap. Ketika ia sampai di depan Ka'bah, ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Sebuah perasaan yang sangat mendalam, seolah-olah Allah memberikan sebuah tanda bahwa doa-doanya akan terkabul. Saat itu juga, tubuh Bapak Agus terasa panas, seperti ada energi yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang berubah dalam dirinya. Ia memejamkan mata dan berdoa dalam hati, memohon agar Allah memberikan petunjuk. Tiba-tiba, tubuhnya terasa ringan, dan ia merasakan sebuah perubahan yang tak terduga. Ketika Bapak Agus membuka matanya, ia terkejut. Tangan dan kakinya kembali normal. Wajahnya yang dulu tampak seperti kera kini kembali menjadi wajah manusia. Ia merasakan tubuhnya kembali menjadi manusia, seperti semula. Namun, bukan hanya fisiknya yang berubah. Lebih dari itu, hatinya yang dulu penuh dengan kekhawatiran kini dipenuhi dengan kedamaian yang luar biasa. Ia merasa seolah-olah hidupnya telah diberi kesempatan kedua, kesempatan untuk memulai kembali dan memperbaiki diri. Bapak Agus jatuh bersujud di depan Ka'bah, berterima kasih kepada Allah atas pengampunannya. Ia tahu bahwa ujian ini adalah cara Allah untuk mengingatkan dirinya tentang betapa berharganya kesempatan untuk bertaubat dan kembali ke jalannya. Bapak Agus merasa seluruh tubuhnya gemetar ketika ia pertama kali menyadari bahwa ia kembali menjadi manusia. Tubuh yang dulu terperangkap dalam wujud kera kini telah kembali seperti semula. Namun, meskipun tubuhnya telah kembali, hatinya merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang telah berubah dalam dirinya. Ia merasa lebih ringan, lebih bersyukur, dan lebih dekat dengan Allah dari sebelumnya. Ia tak mampu menahan air mata yang mengalir. Bukan karena ketakutan atau kesedihan, tetapi karena rasa syukur yang tak terhingga. Ia menyadari bahwa Allah memberinya kesempatan kedua, kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar, kesempatan untuk memperbaiki hidupnya setelah semua kesalahan yang telah ia perbuat di masa lalu. Bapak Agus berlutut di depan Ka'bah, merasakan setiap detik begitu berarti. Ia tak ingin membuang kesempatan ini begitu saja. Dengan penuh ketulusan, ia berdoa lagi, kali ini dengan hati yang lebih tenang dan penuh rasa terima kasih. Ya Allah, aku bersyukur Engkau telah memberikan aku kesempatan untuk kembali. Aku berjanji akan menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab, untuk memperbaiki setiap kesalahan yang telah aku perbuat, dan untuk selalu berada di jalan MU. Setelah selesai berdoa, Bapak Agus berdiri dan melangkah keluar dari Masjidil Haram dengan hati yang lebih ringan. Ia merasa bahwa meskipun tubuhnya kembali menjadi manusia, ia tidak akan pernah sama lagi. Perubahan yang terjadi pada dirinya bukan hanya perubahan fisik, tetapi juga perubahan batin yang mendalam. Di luar masjid, udara pagi terasa sejuk, dan keramaian jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadahnya memberikan rasa damai. Bapak Agus melihat mereka dengan rasa syukur yang mendalam. Mereka semua, meskipun dengan latar belakang yang berbeda-beda, memiliki tujuan yang sama, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ampunan dan rahmat-Nya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melupakan pengalaman yang telah ia jalani. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan, tetapi ia juga tahu bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi hamba-Nya yang tulus dan sabar. Bapak Agus mulai merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih dalam, bahwa segala sesuatu yang ia alami adalah bagian dari perjalanan menuju pengampunan dan kedamaian.
Selama beberapa hari berikutnya, Bapak Agus semakin mendalami ibadahnya. Ia mengikuti setiap langkah dengan lebih hati-hati, setiap doa dengan lebih penuh ketulusan. Ia mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap zikir, setiap doa, dan setiap tindakan kini dilakukan dengan penuh kesadaran. Ia tahu bahwa ia harus menjaga kedekatannya dengan Allah setiap saat. Pada malam hari, ketika ia duduk di sudut Masjidil Haram, Bapak Agus melihat para jamaah yang sedang bertawaf. Ia ikut bergabung dengan mereka, merasakan kedekatan dengan Allah yang sangat mendalam. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah kehadiran yang tak terduga. Seperti ada suara yang berbisik lembut di hatinya, "Semua ujian ini telah membawa kamu lebih dekat denganku. Jangan pernah berhenti berusaha." Bapak Agus merasa ada sebuah kekuatan yang lebih besar mengalir dalam dirinya. Ia menyadari bahwa segala ujian yang ia jalani adalah bagian dari proses menuju kebaikan, dan bahwa setiap langkah yang ia ambil ke depan harus dilalui dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Beberapa minggu setelah perubahan yang luar biasa itu, Bapak Agus merasa bahwa ia telah benar-benar kembali ke jalan yang benar. Ia tidak hanya kembali dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk spiritual. Hatinya yang dulu penuh dengan dosa kini dipenuhi dengan rasa penyesalan, harapan, dan doa untuk masa depan yang lebih baik. Di hari terakhir sebelum ia meninggalkan Tanah Suci, Bapak Agus berdiri di depan Ka'bah sekali lagi. Ia menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Seluruh perjalanan hidupnya, perubahan tubuhnya, pertemuan dengan orang-orang yang memberinya hikmah, dan perjalanan spiritual yang mendalam, telah mengubahnya menjadi orang yang lebih baik. Ia merasa lebih dekat dengan Allah, lebih bersyukur, dan lebih siap untuk menjalani hidup dengan penuh ketulusan. Bapak Agus menyadari bahwa perubahan sejati tidak hanya datang dari luar, tetapi dari dalam hati. Setiap cobaan, setiap ujian, adalah cara Allah mengingatkan hamba-Nya untuk kembali padanya dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Ia kini tahu bahwa taubat bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata, tetapi tentang perubahan nyata dalam tindakan dan hati. Dengan hati yang penuh ketenangan, Bapak Agus meninggalkan Masjidil Haram untuk kembali ke tanah airnya. Ia tahu bahwa hidupnya kini telah berubah selamanya. Ia berjanji untuk selalu menjaga hatinya tetap dekat dengan Allah, dan menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Saudaraku, kisah Bapak Agus mengajarkan kita bahwa tidak ada ujian yang datang tanpa hikmah. Terkadang, perubahan yang kita alami bukanlah kebetulan, tetapi cara Allah mengingatkan kita untuk lebih dekat kepadanya. Taubat sejati bukan hanya soal perkataan, tetapi tentang perubahan hati dan langkah nyata kita dalam menjalani hidup dengan penuh ketulusan. Semoga cerita ini memberi kita semua inspirasi untuk selalu bersabar, berdoa, dan tak pernah menyerah dalam menghadapi ujian hidup. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan beri komentar di bawah. Berikan dukunganmu agar lebih banyak kisah-kisah penuh makna seperti ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Terima kasih telah menyaksikan, semoga Allah senantiasa membimbing kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.